Lu lihat tuh atapnya, dindingnya. Ini gue suka banget. Ini temanya apa Isa? Ini ya, gue bikin replika kantor gue sih ada di label. Kalau atasnya ini kayu semua gue bawa dari Pangandaran. Oh. Jadi karena di sini kan mahal. Mahal. Jadi gua, di sana lebih malah kadang-kadang di sana lebih bagus kualitasnya ya. Kualitasnya lebih bagus. Karena... Dan gue punya kayak dulu udah ada yang orang tua tuh udah dimasukin ke air dulu. Jadi jadi udah direndam. Udah bagus, udah direndam. Udah halus ya. Nih liatin ini di depan kayak ada sedikit sofa gitu. Sofa ini meja-meja ini kayak display. Ya, display minuman lah. Minuman. Lisit. Tuh. Idola. Ini salah satu idola lo. Iya, ini gua suka. Maksudnya filmnya gua suka, terus karakternya gua suka. Tapi ini keren banget sih, lo dapet di mana, Cak? Ini gua dapet di Bali. Serba di Bali nih. Ya. Tapi ini keren banget, asli black and white. Tapi benar-benar ini ya, banget. deep gitu. Deep banget. Dan ini juga nyambung sih sama ini lo apa sih dindingnya lo apa sih ini asik banget semen. Ini kayak udah di semen aja terus habis semen tapi asik banget ya. Nggak ngerti lah pokoknya itu. Tuh lihat tuh kuda aja pakai bunga-bunga di kepalanya. Tuh. Sekarang di sini tuh serba ada loh. Tuh. Ini agak-agak ke tengah dikit. Nih, lihat dong dindingnya gede banget. Ini berapa inci sih, Cak? 65 loh. Colongin loh. 65 tadi gua mau gede banget. Tadi gua mau 80. Cuman terlalu dekat ini. Oh iya sih, terlalu dekat. Ini juga gua kalau duduk kursinya harus dingin kayak gitu. Posisinya. Oh jadi lo ini lebih buat apa sih main game atau nyanyi? Terus YouTube. Oh YouTube, karaokean bisa. Karaokean enggak kalau karaokean karena ini belum gue kedap juga. Oh iya, tapi dengan tetangga ya. Jadi memang ini cuma kayak gini-gini aja. Ini asik banget sih. Terus lantai juga udah apa? Ala-ala. Kayu ala-ala. Terus gue suka banget sih atapnya. Ini desain sendiri. Ini yang bahannya ini nama atap ini. Keren banget loh atapnya loh. Kayak rumah-rumah di Beverly Hills. Ini juga Cinere Hills. Udah Cinere Hills loh ini loh. Dan cuma di rumah cakrakan doang kayaknya gini. Lihat ini ya. Dan lo tuh emang pecinta seni banget. Lihat di lukisannya keren banget tuh. Ini gue suka banget nih. Dapat di mana? Ini gue dapetnya di salah satu store juga. Cuman gue suka ini. Store di Jakarta. Gue suka ininya aja ambience-nya. Terus gue masuk sama kayu, terus pas kebetulan sofanya juga hampir sewarna dengan itu. Tapi match loh sama suasana di sini. Peaknya malah dia jadi bright gitu lukisannya. Jadi bagus banget. Tapi kasih nama ini berapa? Itu Kijangnya. Dia jomblo nih Kijangnya ya. Sama kayak curhat. Gak mungkin jomblo kayak gini. Ini sini. Ini gua. Ini lo. Serius? Gua kan punya anjing. Oh, punya anjing siapa namanya? Ini Diego. 2 anjing lo. Cuman ini udah meninggal semuanya. Udah mati semuanya. Udah dia meninggal. Dulu ini zaman gua ngontrak zaman ini, jadi mereka masa susah-susah tuh sama mereka. Oh, masa susah sama mereka. Sekarang juga punya anjing. Terus punya anjing, punya kucing. Punya kucing. Oh, jadi lo pecinta binatang, kucing, anjing semuanya ya. Tuh ada Ombok tuh. Dari Ombok, Amy Winehouse. Lo emang musisi ya dia. Nih. Semua musisi dia suka. Iya Pak. Gue suka. Tuh, lo baca nih. Kalau nggak tahu lo Google Translate ya. Tuh. Ini salah satu quote lo kayak Cak. Ya sama Bob Marley juga gitu kan. Live forever katanya. Live forever. Ini ada kulkas juga di sini. Jadi ada kulkas, ada rumah dingin. Ini ada sedikit apa sih beduk ya? Ini kayak buat isi kalau wine. Oh iya ini gue sempat nonton. Ini tuh kayak tempat pembuatan wine gitu ya. Jadi nanti anggur disupin dalam ini ya. Anggur sih lu bahasanya. Apa sih? Enggak, buah anggur kan? Enggak, wine aja, minuman. Tapi sebelum wine itu dari buah anggur kan? Iya, tapi kan kalau anggur jatuhnya amer dong. Tunggu deh, tapi amer maksud gua ini fermentasinya ya? Fermentasinya di sini. Kadang bisa dipakai whisky, kadang bisa dipakai wine.
Dan ini kayaknya memang khusus untuk itu, untuk fermentasinya. Kalau ini enggak, kalau ini gua beli. Enggak. Langsung jadi kalau ini Yaudah tuang sekarang. enggak, kalau ini memang Ada isinya? ada itu. Enggak, ini aksesoris Puasa, doang. isi kemas. Cak, ini deh. Nah. Gue sih agak-agak ngeliat lo sekarang tuh gimana ya? Gue penasaran sama perjalanan lo sebelum ini. Boleh duduk gak sih Cak? Biar enak ngomong ya. Boleh. Gue tuh kenapa pengen ngobrol sama dia? Karena gue tuh agak kepo sama perjalanan hidup lo Cak. Oke. Karena gue sempet denger lo itu dulu katanya nyokap lo sampai jual sawah buat modal lo nyanyi. Terus lo emang dari anak Pangandaran, emang anak, maksud gue, lo kok bisa dapet tempat di ibu kota dan lo jadi penyanyi hebat salah satu? Kalau bisa dibilang, gue tuh mulai nyanyi kan, gue udah suka nyanyi, gue dari kecil. Dari kecil suka nyanyi? Gue suka nyanyi aja. Terus gue ikutan lomba-lomba, terus lomba-lomba lo ikut tuh? ikutan lah. Kayak ada idol gitu apa dari RT dulu? RT dulu, terus antar sekolah, tuh, antar kecamatan, terus kabupaten. Nah di sana dulu juga, aduh kok ngomong gua belibet ya? Dulu sempet gua tuh rekaman juga pernah. tapi di sana Di Pangandaran. ada yang nyiptain orang sana, terus dibawa lah bus ke Jakarta. Tunggu deh, berarti lo di Pangandaran, lo kan ikut lomba RT, RW, kecamatan, kelurahan, mungkin lo udah dapat simpati dari masyarakat setempat kan? Enggak, maksudnya ada Sampai lo tahu rekaman itu? Iya, maksudnya ada yang 50-50 lah. Maksudnya waktu itu kan memang kalau di daerah itu penyanyi cowok itu kurang sedikit diminati, malah banyak yang penyanyi dangdut gitu ya? Iya, jadi memang maksain rekaman waktu itu karena memang bokap yang paling semangat sama nyokap waktu itu karena ngelihat respon ketika gua nyanyi, ada yang kadang nyawer. Oh nyawer, wah gila ya, bukan di dua dong, sawer. Cakap gue di sawer loh. Itu umur berapa di sawer? Gua dulu pas 17 Agustus tuh kenaikan kelas, gua nyanyi lagu Messi. Messi. Oh yang Ciluk banget. Oh iya. Legend kasih 3.000 atau 4.000. Tuh, itu berarti honor pertama 3.000. Lo bayangin. Jadi sampai dia di titik ini itu 3.000 loh honor pertamanya. terus ini menarik sih. Terus abis itu ya udah tiap nyanyi naik, ada yang ngasih 5.000. Terus gue makin seneng, jadi gue punya duit jajan kan buat main dingdong. Buat main dingdong ternyata 3.000 5.000-nya, tapi nah itu sih manusiawi sih emang. Itu juga ngalamin lah, lu juga. Ngalamin juga, masih muda juga, masih remaja. Terus pokoknya apa ya? Buat jajan lah, buat tambahan. Jajan tambahannya, karena emang dulu uang jajannya memang tetap pengen jajan yang lebih. Ada yang lebih. Oh iya. Jadi nggak cukup gitu, pengen jajan ini, jajan itu, jajan Oh dulu uang jajan dari orang tua? Nggak, apa ya namanya anak kecil lah, masih pengen jajan. Lebih ya. Cuman waktu itu gue emang agak sedikit royal. Oh royal. Ada duit. Sampai gue sampai sekarang nggak royal. Suka bagi-bagi. Gak ada duit loh. Gak ada duit pun gue suka ngajak teman-teman. Bener loh. Dia kan bilang ke gue ini agak sedikit menceng. Gue pengen tahu acara lo yang batal gara-gara pandemi ini ada berapa Cak? Ada berapa show off-air atau? Kalau sampai Mei itu sekitar 16-17. Gokil loh. Sampai Mei 15 jadwal show batal gara-gara COVID-19 ini ya. Gua nggak ngerti itu duitnya berapa ya. Gimana Juni, Juli, Agustus dan sampai sekitarnya. Nggak tahu. Gokil itu mesti dipikirin. Balik lagi tadi ke 3.000 4.000 buat jajan. Tapi lo kenapa sih lo pengen banget? Maksud gue tetap konsisten di nyanyi itu. Karena, apa lo pengen menolong orang tua lo? Apa lo pengen? Itu salah satunya. Enggak, sebenarnya lebih ke itu. Terus ketika gue bilang ke teman-teman gue juga, pas gue pengen terkenal. Tapi banyak yang justru orang tuh kayak apaan sih lu, gila gitu kan. Oh justru orang kayak jadinya gitu ya. Jangan ngayal gitu ngomongnya. Iyalah namanya di kampung, terus gua ngomongnya gitu sangkanya halu kan. Halu banget, gila nih orang. Dan gua juga maksudnya nggak ada duit buat untuk yang buat ke arah sana. Itu pun yang gua rekaman waktu itu pun maksain karena lagunya dari tetangga, terus kebetulan nyokap punya kebon, terus dijual. Tuh, jadi dan nggak jadi apa-apa. Makanya habis itu nyokap yang kurang sedikit setuju gua nyanyi, suruh sekolah aja, tapi bokap masih semangat.
Jadi emang lo ada pengorbanan di saat itu lo sampai jual kebun. Nyokap. Itu pengorbanan dan itu nggak jadi apa-apa. Nggak jadi apa-apa. Gokil. Tapi bokap tetap support. Bokap tetap support. Nyokap yang ya udahlah mending sekolah dulu aja yang bener. Cuman karena gue pengen nyanyi. Itu umur itu kelas? Itu mulai SD. Gokil SD lo. Oh SD lo udah rekaman. Kelas 3. Kelas 3 udah rekaman. Gokil sih ini mah penyanyi. Dan gue belajarnya itu dari biduan-biduan yang itu aja. Lo dari biduan belajarnya? Ada biduan, ada. Tapi gue belajarnya yang biasa juga dari guru gue, ada almarhum Bu Aan. Tapi lo otodidak kan sebenarnya ya, nyanyinya? Gue dengerin orang nyanyi, terus gue jiplak. Oh jadi lo sering latihan denger orang nyanyi, lo jiplak lo latihan sampai lo di titik ini sekarang ya? Terus akhirnya lo proses-proses dari rekaman itu, bla sekolah tuh lo ikutin rule aja terus? Ikutin rule aja gue mah, maksudnya ya sampailah lo di titik lo kalau nggak salah single hits pertama lo tuh yang gila itu hits banget harus terpisah. Ku berlari kau terdiam, ku menangis kau tersenyum. Itu kok bisa lo sampai dapat label itu? Prosesnya itu gimana sih? Gua tuh apa ya? Jadi dulu tuh kuliah di Bandung, jurusan musik. Oh di kampus lo? Di Sekolah Tinggi Musik Bandung. Itu pun gue bener-bener yang keteteran karena gue nyobain PMDK di UPI gak dapet. Jadi gue di swasta karena gue pengen musik, gue maksain. Terus gue masuk di swasta, itu pun gue harus nyanyi tiap malam gue nyanyi sampai gue sempet liver. Oh liver gara-gara karena gue kurang tidur, terus capek begadang terus makan cuman instan. Tunggu deh itu lo kuliah lo bayar sendiri? Kuliah dibantu karena mahal swasta kan? Iya swasta dan apalagi sekolah musik kan ya. Makanya lo dari nyanyi itu dan makanya gue tiap malam tuh gue masukin proposal dapat nyanyi, jadi at least gue bayar kosan sendiri, bayar internet sendiri gitu. Jadi emang lo survive banget di Bandung. Sangat survive buat bayar kos sendiri, buat makan, buat tambahan kuliah. Iya, terus ngamen gue sempet. Juga sempat tuh ngamen lo sempat di Bandung. Jadi lo ngamen juga buat, maksud gue lo ngamen ataupun lo nyanyi itu biar lo nggak mau nyusahin orang tua lo. Terus ya sampai gue sempet dirampok tuh sama temen ngamen gue. Dirampok? Jadi gimana cerita? Jadi uang? Jadi gue ngamen tuh di alun-alun di Bandung waktu itu. Karena gue nggak ada temen juga waktu itu pas ke Bandung. Terus akhirnya ya karena memang gue orangnya berani aja gitu. Ngamen dong gitu. Terus bagi 2. Nah terus suatu saat teman gua ngamen itu datang ke kosan gua. Udah berdarah gitu, katanya dia habis jatuh apa di mana, ikut nginep. Ya udah gua kasih, masa gua tolak udah berdarah kayak gitu. Ya, karena lo kasihan. Pas gua bolehin nginep, ternyata besok paginya pas gua bangun udah semuanya hilang. Baju gua, HP gua dapat nyicil. HP nyicil, keparat lo sih, pasti parah banget. Akhirnya udah nangis gua bingung soalnya gua mau ngomong ke kakak gua, takut terus takut sama kasih ya maksudnya jadi ntar mereka malah jadi khawatir pikiran gitu kan. Lo gokil nggak menyusahin orang? Nggak mau. Akhirnya gua ya udahlah, gua temen gua ada teman-teman gua tuh band gua dulu di Bandung, Ferdi, si Renhat, seperti itu memang teman-teman gue. Itu teman-teman proses lo. Renhat, Teguh, Rian, Elvano, itu teman-teman gue yang gokil banget. Pertama kali menerima pertemanan gue, terus istilahnya teman-teman lo susah. Baiklah teman-teman susah gue di Bandung, terus diantar-antar sama dia. Pokoknya akhirnya gue iniin aja, gue ridoin tuh yang pasti rampok. 3 hari setelah itu ada yang nganterin lagi, dia ada yang mukulin. Hah? Oh, perampok itu dipukulin ketemu? Ada yang mukulin, terus dia katanya mau ketemu gue mau minta maaf. Akhirnya? Padahal gue nggak tahu ada yang mau. Tiba-tiba aja setelah lo ikhlas, tuh tiba-tiba dia datang mukulin orang. Udah berdarah lagi. Lo hati-hati lo kalau bermasalah. Ngeri lo. Ini orang keramat lo. Lo takut lo, Jack. Sumpah.
Dia keramat loh, sumpah. Gokil. Oh, dia datang udah tuh dibukulin, akhirnya lo Namanya dari ngapain? selatan kayak Mas. Tuh, lo catat selatan ya guys. Catat selatan. Oh, jadi lo intinya dia datang berarti lo udah selesai Udah masalah. selesai, maksudnya meskipun gua minta orang dia nggak akan bisa balikin. Saat itu kelar lo ikhlasin, gokil sih. Setelah itu lo akhirnya lo nyanyi di Bandung. Nyanyi di Bandung, terus nama dosen gua dikenalin lah yang dulu ada namanya A. Aris. Itu yang ada kenalan orang Jakarta di Sony Music. Sony Music. Oh, Musik, dan kebetulan lagu itu ada di Sony Music waktu itu. Cuman gua pas diajak ke sana karena waktu itu gua nyobain Idol udah 2 kali gagal. Oh, ikut Idol juga. Tahun berapa? Zaman si Iksan, zaman pokoknya itu 2 kali aja gua Tapi sempat masuk berapa tahap nggak? boro-boro. Gokil loh. Jadi lo audisi meskipun ditolak. meskipun gua dulu kecil udah kalah mulu nih, kalah mulu, gua lomba kalah, gua tetap aja hasrat gua tuh pengen nyobain gitu, padahal gimana ya, maksudnya di sisi hati gua udahlah ngapain juga. Habis itu habis Idol itu gua mikirnya udahlah, gua yang pasti aja, yang penting gua bisa makan, gua bisa bayar kosan. Terus nah itu diketemuin sama dia, Aris itu. Dibawa ke Jakarta. Nah di Jakarta itu ternyata gue tuh disuruh nyanyi lagu Harus Terpisah itu ada beberapa orang. Oh, jadi kayak audisi gitu. Audisi. Jadi nyanyi lagu Harus Terpisah ini. Jadi setelah gue nyanyi, dan gue memang orang yang paling cuek waktu itu ketemu Pak Ian Johana tuh pakai baju barong. Oh gitu, pakai baju barong. Baju barong. Gue karena mikirnya gue ya udahlah, kalau mereka mau ya gue dengan apa adanya seperti ini, kalau nggak mau ya. Oh, lo emang datang dengan be yourself. Nothing tulus lah Nothing pokoknya. tulus dan be yourself. Oh gitu, akhirnya lo pelajarin. Itu kan lo datang berarti lo langsung belajar dong nyanyi. Enggak, udah dikasih dulu materinya gue. Lo balik ke lagu pelajarin. Cuman gue karena gue nggak suka lagunya waktu itu, jadi lo suka. Karena memang Gila, gak suka lagu sebum se-nasional sampai kemana-mana. Karena Gak suka. Ya itu kadang Awalnya. itu sebuah misteri. Misteri. Kalau lagu itu memang karena gue waktu itu di kampus tuh masih belajarin lagu jazz, lagu blues. Lo blues, jazz lo hajar semua, lo dangdut juga jago deh. Ntar lo denger deh. Tapi tadi gue agak-agak masih penasaran. Oh, lo audisi pakai baju barong, be yourself, lo nothing tulus. Akhirnya lo audisi lah tuh. Nyanyi, habis itu udah, habis itu pulang gue naik Prima Jasa lagi, mau pulang udah di Lebak Bulus. Oh, lo naik bus tuh ya? Oh. Naik bus habis itu baru di Lebak Bulus, telepon lagi besok kesini lagi aja. Terus tapi kontraknya gue nggak di Sony ternyata. Tunggu deh, lo sudah datang lagi langsung kontrak? Ya dikasih kontrak, tetapi ternyata kontrak itu bukan kontrak Sony. Lagunya dari Sony, tapi gue di label My Music yang sampai sekarang. My Music sampai sekarang. Akhirnya lo rekaman lah, dan akhirnya itu lo gimana tuh? Maksud gue lo rekaman lo nggak mikir jauh kemana-mana? Nggak, pokoknya gue itu dapat apa namanya ya, down payment tuh. Tunggu deh. Payment advance. Yang di depan itu. Oh ya, kontrak itu. Kalau nggak salah 3 juta. 3 juta. 3 juta loh. 3 juta. Tunggu deh. Lo baru bongkar kontrak lo cuma di sini kan? Iya. Gokil Cakra. Kalau nggak salah 3 juta 4 juta sampai segituan aja. Itu gue udah senang, bersyukur banget waktu itu. Bagi lo angka segitu gila sih. Iya, jadi gue ngongkos bisa bolak-balik pasti ada. Apalagi lo di label Sony. Ngerti nggak sih, maksud gua lagu dari Sony tapi lo main music ya, kan? Music label bagus kan? Ya. Jadi abis itu rekaman. Gua rekaman, promo hampir setahun, udah alhamdulillahnya jalannya dari sana. Tunggu deh, maksud gua lo kebayang nggak sih lagu lo itu semua orang tahu? Enggak. Terus gimana tuh perasaan lo? Ngerti nggak sih ketika lagu lo udah kemana-mana banget yang harus terpisah itu? Kayak gimana ya, jadi lo kayak kaget atau lo kayak ya kaget pastilah, kayak terus nggak nyangka gitu, maksudnya gue nggak prepare untuk itu, jadi lo nggak prepare, jadi sampai bakal sebesar itu meledaknya bukan hanya di Indonesia tapi di Malaysia, iya, di Brunei, iya, di Asia Tenggara ya, itu meledak aja harus terpisah tuh, jadi memang nggak disangka sama sekali. Gak disangka-sangka itu maksud gue itu balik lagi dari perjalanan lo yang tadi gokil, yang gila itu, dan akhirnya lo udah tuh bisa lo meledak, lo langsung berubah semuanya. Ya perlahan. Tapi apa ya, maksudnya gue tuh orangnya gue tuh selalu, karena nyokap kan selalu ngingetin, lo harus selalu ingat dari mana berasal, harus nunduk, catet. Jadi memang
apa ya? Jadi benar-benar yang jangan sampai lupa diri lah. Itu nasihat orang tua yang selalu good boy. Gila sih maksud gue, ya setelah itu akhirnya lo udah dapet nama di Indonesia lo. Gue jujur sih, lo jujur nggak Kra atau Sandy? Lo denger suara dia gimana dulu? Unik. Tuh unik loh. Maksud gue gini, gue suka banget sama suara dia. Kenapa gini? Suara dia kan kayak ngerok, tapi tekniknya jago banget. Kan biasanya kan orang kadang-kadang teknik jago, tapi karakter vokalnya gue kurang suka. Kalau dia maksudnya, gue sih dulu suka Sandy Sumorangkir, Once Mekel. Terus ini gokil suaranya. Maksud gue, lo maksudnya kalau denger langsung tau itu suara dia. Benar. Itu lah langsung dalam Cinta Sejati, kekasih bayangan nih. Nih anak-anak teman-teman lo tuh sering gitaran di rumah. Oh, main musik juga teman lo. Anak-anak di rumah, Gua juga tahu dia. Aku terbakar jauh. Itu udah lama banget itu. Udah. Jangan, Gue inget. lo jangan ngeledekin. Gue malu lah, ini penyanyi profesional. Gue apa? Ya kan, maksud gue pengen ngomong sama dia biar gue pun bisa terinspirasi, ataupun lo di rumah juga bakal dapat inspirasi gimana Cakra sampai ada di titik ini. Dengan maksud gue dengan rumahnya kayak gini, dengan sikapnya kayak gini, maksud gue itu perjuangannya gak gampang banget maksud gue. Jadi dia emang fight, emang gak kenal lelah, nothing tulus, jalanin terus sampai dia di titik ini gitu ya nggak sih? Nah, Terus gue juga agak nyimpang dikit nih. Gue denger sih Cakra lo katanya sempet dulu ada hubungan sama Syahrini, bener nggak sih? lu. Udah kawin orangnya jangan ngomongin. Iya mas, gua dulu. Enggak, teman. Oh teman, deket tapi ya. Teman biasa isi mas. Enggak teman. Teman aja. Oh temen beneran. Teman. Garing. Oh teman nih guys, teman doang. Ini nih Cakra langsung klarifikasi ya. Enggak. Teman. Dulu. Sekarang kan udah beda. Enggak, sekarang mah sendiri aja. Kan sendiriku dia. Sendiriku diam. Juga sempet gue juga dengar kemarin katanya lu sering banget dapet award di Malaysia. Maksud gue artis Indonesia, ya bisa dihitung jari lah Cak dapetin piala di situ. Kalau bisa dan ada berapa piala sih? Kalau gue total semuanya di sini cuma nggak ada banyak karena sebagian di kantor di bawah. Oh ada di kantor music piala lo. Karena ngeduplikasinya mahal juga, gue mending buat beli beras gue mah. Tuh, beli beras tuh. Pemikirannya emang logis sih, bagus. Jadi maksudnya cukup orang yang tahu aja, tapi kalau totalnya sekitar ada 25-an lah. Gokil. Total semuanya di Indonesia sama di Malaysia, yang pokoknya di luar Indonesia. Total semua piala lo di lokal sama di luar negeri ada 20 lebih. 20 lebihan. 25. Ya. Gokil itu bisa masuk muri loh. Udah dorce kali. Tapi lo kebayang tuh pas ngeliat piala itu ya, lo sampai 25 gitu, lo sampai kayak nggak nyangka juga ya. Kebanyakan nggak nyangka karena memang gue nggak pernah ngejar award sih. Jadi yang penting gue rilis lagu aja terus. Yang penting ada karya aja udah. Lo rilis lagu, karya, tapi lo emang the best ya. Lo emang lo total sih ya. Harus dong. Harus total ya. Makanya itu kayak ini aja ya, kayak bonus aja buat aja ketika dapat award itu. Nah. Tapi lo juga di Malaysia cukup sering ini ya, sering perform ya. Sering. Yang terakhir ini ya, karena ada collab sama penyanyi. Sama Siti juga. Sama Siti Nurhaliza udah. Terus kemarin ada Hel Husaini. Yang baru kemarin. Oh iya itu lagu juga enak banget lo dengerin deh. Judulnya apa? Terlanjur Cinta. Terlanjur Cinta itu asik banget. Terus kalau untuk di luar lagi sempat gua bikin IDM sama DJ yang dari IDM buat soundtrack dance music festival yang ada di Bali. Oh itu kapan? 2015. Judulnya apa? Heavy Dreamer. Lo bisa searching ada di YouTube. Gua mau denger dong. Itu pecah banget ya. Ada dong gokil ya. Oh jadi lo udah sampai collabs ke Belanda segala macam. Udah. Ya? Yang gua kasih dengar tuh. Dengar tuh. Ini yang sama DJ Belanda? Enggak. Kalau itu kan suara gua yang dulu. Ini pas gua yang waktu rekaman itu
Ini yang gue belum naikin, yang waktu gue rekaman waktu kecil itu, dan cuman belum gue posting di manapun. Dimanapun. Tuh, lo pernah posting dimanapun baru di channel gue. Yang belum pernah didengar di mana. Nah, itu. Nah, itu bocoran. Coba itu ini umur berapa? Itu kelas 3 SD gue. Kelas 3 SD lo. Suaranya udah menggelegar gitu. Itu ciptaannya tetangga lo. Tetangga ya, tetangga yang Judulnya apa? Anak Dunia. Anak Dunia. Tapi akan lo ada nggak sih rencana akan lo rilis ulang? Rencananya sih mau. Jadi kayak buat ini aja, jadi kayak buat album, memori. Tapi lo akan lempar ke label juga. Nah. Terus gue pengen tahu juga lo sempet nyiptain lagu nggak sih? Ada nyiptain lagu, cuman gue belum percaya diri karena memang orang lagu gue udah dikenal sama orang. Jadi ada perasaan minder pasti ada. Jadi gue belum sampai yang gue berani bilang gue pengen rilis lagu gue banget. Gue ada 5 yang gue bener-bener gue sendiri. Banyak juga 5. Tapi lo udah sempet bilang ke label? Udah. Cuman ya kita nunggu label sih terserah gue. Cuman kan gue nunggu bener-bener gue. Oh lo pede? Kapan lo maunya gitu? Kalau pede. Gue pengen denger, boleh ya? Dikit aja. Oh jangan spoiler, nggak boleh. Ntar tahu tungguin aja di pokoknya di channel gue. Di dunia musik Pincek lo tuh pengen banget gak sih? Maksud gue ada goal apa yang belum kesampaian? Gue pengen konser gede, belum. Amin, kita doain ya, amin ya. Album banyak. Amin. Album banyak. Pokoknya amin. Pokoknya yang dengan musik lah, yang ada sebutan. Musik lo konser iya, album terus jalan dan terus maksud gue dicintai sama masyarakat Indonesia. Iya betul. Iya. Tapi gokil sih. Oh enggak, satu lagi. Apa? Gua mah yang penting orang tua gua bahagia aja udah. Nah, bahagiakan orang tuamu, insya Allah jalan akan terbuka lebar. Amin. Amin. Itu kan Mas. Masya Allah. Nah tuh ini juga gue belajar dari dia. Maksud gue ya lo bikin happy orang tua lo, insya Allah ntar ridho ya. Ridho semuanya, pokoknya jangan pernah takut berkorban apapun untuk orang tua. Pasti kebalik aja. Ya. Lo pernah nggak sih di satu momen lo ngerasa lo tuh pernah ada di titik terendah gitu? Dan itu kapan? Sering lah, itu mah hal yang lumrah. Apalagi gue memang orangnya sedikit sensitif, jadi memang kalau ngerasa kayak gitu tuh sering. Baru di vlog lu nih gue bilang, gue tuh dulu setiap kali nyanyi tuh kalau malam tak lepas dari selalu bencong. Gila, coba kayak gitu. Suruh turun, lempar makanan. Gue tuh sering gituin. Jadi lo dikatain bencong, diteriakin terus dilempar makanan, suruh turun. Suruh makanan. Bangsat lo. Kalau nonton. Ini orangnya jadi lo sekarang. tapi itu yang semangat. Justru gue pengen ngebuktiin ke mereka gue tuh gak se-useless itu gitu. Maksudnya orang ngejudge seseorang tuh dari lu terus dengan kan selalu konotasi dengan nama itu tuh selalu lebih rendah daripada yang biasa kan. Itu gue sakit, nangis. Ya maksud gue lo nyanyi terus lo digituin, dilempar, dikatain, disuruh turun, itu kan jujur sih ngedown sih, itu mental. Gue nangis. Itu gila sih, itu tuh mental yang keserang sih, Cak. Terus gua bilang nyokap gue ya gimana gini. Tapi gue pengen nyanyi gitu, makanya gue ikut lagi nyanyi lagi. Gituin lagi, ya udah kayak udah biasa. Jadi gue sekarang dikatain apapun udah ya udahlah. Cuman kadang gue manusiawi. Setiap orang tuh ya itu kata lu ada poin di mana lu merasa capek. Terus kadang melihat orang yang sangat menjudge orang dengan gampang tuh kok bisa mereka seperti itu padahal itu, mereka nggak ada di posisi kita gitu. Iya. Cuman gue mau gimana lagi gitu,
karena dulu alasannya gue kan nyanyi cowok satu orang, terus Karena bareng kan sama cowok cewek, kan, oh iya. bareng sama cewek, terus pakaian penyanyi dangdut kan biasanya yang kayak gitu, yang gue sempat baru yang gelap perlip, cut braila, kayak gitu-gitu, terus pakai sepatu jenggel. Iya. Tapi sih itu sih yang gue juga mikirin, mungkin sih untuk siapapun lo, maksud gue lo nggak bisa asal ngecap orang, ngejudge orang apapun, karena itu bullying itu ya, Bullying is not cool lah. itu bullying itu sampah banget sih. Siapapun lo, even lo pengen jadi penyanyi, mental berarti ya. Mental, memang semuanya mental. Kalau gua memang mental gua tuh emang istilahnya gua udah pahit-pahitan dulu lah. Iya, dari kecil udah digituin, gila sih. Jadi di mana masa gua tumbuh berkembang harusnya kadang Main protected, terus main di rumah, terus mindset gua tuh udah terbiasa nonton dengan apalah segala macem gitu kan ya. Jadi anak-anak kecil lah. kayak buat nyari temen aja gue susah karena ya ngelihat SD aja, si Cokro nyanyi tuh sama cewek gitu. Jadi makanya gue salah satunya cara untuk nyari temen tuh gue ngebaikin mereka aja, terus meskipun gue kadang suka diledekin, suka di ini, tetap gue baikin aja. Gila sih. Wow, maksud gue sampai banyak hal yang nggak gue tahu dan mungkin lo juga nggak tahu. Baru di sini gue baru dengar dari mulut Cakra sendiri. Cakra, thank you banget Bo. Sama-sama. Sangat menginspirasi. Semoga Amin. sehat, sukses. Amin. Pokoknya karir makin. Amin. Karena gue salah satu penggemar suara lo. Amin. Ya. Sukses ya Cak, thank you Terus Cak. single lu gimana, kapan rilis? Ngeledek nih orang, ngeledek nih ngajakin ribut. Gue pengen banget sih sebentar di kamar, tapi nggak mungkin lah ya. Karena lo mau denger ya, kamar ini canggih banget. Orang merintah pakai asisten, pakai orang. Dia cuma cukup, hey bla bla bla, itu bisa lampu nyala sendiri. Tuh, lo penasaran kan sama kamar dia saking canggihnya, makanya gue pengen makan tapi nggak bisa. Kapan-kapan ya Cak. Kapan-kapan. Makanya lu bilang dulu si Mas ini katanya mau ngomong doang lu. Tapi gue pengen ngomong sambil inspirasi juga, dan ternyata banyak banget hal yang gue dapat dari Cakra kan, dan mungkin lo juga di situ, di rumah atau dimanapun ya. Ya. Yaudah, thank you ya, bye, assalamualaikum.